Karena sejarahnya Habib Bahar itu pernah di penjara dan dia kooperatif. Dia diundang ke Bandung, dia datang. Dia gentle orang itu. Itu saya salut dari segitu. Nggak ada yang berani untuk begitu, relatif ya. Oke. Nah oleh karena itu nggak ada alasan untuk bagaimana larikan. Nah dia gentle, dia ada videonya bahwa saya sebagai warga negara Indonesia yang baik berani menghadapi proses hukum ya Pak. Saya ini bergerak di sini melawan kelompok-kelompok radikal nih yang dikomando oleh gerombolan Bahar dan Rizik. Itu bukan orang baru. Semenjak berdiri FPI itu saya sudah ngelawan. Boleh tanyakan sama orang. Saya diancam sana kemari. Jadi yang dibacaan ayat tadi oleh Pak Egi itu yang tentang tegakkan keadilan, sekalipun saya ini juga Habib, saya nggak akan benarkan Habib. Itu saya punya sikap. Saya diteror macam-macam. Bagi saya itu Rizik itu bukan Islami dan dia menghina Nabi. Sejak kapan kita ini menghakimi orang di meja, mengatakan si A salah, si B nggak benar, si B sesat? Sejak kapan? Dia menantang daripada Pak Habib Ribo yang adalah juga bermarga Asegab, sama-sama Habib Asegab. Jadi ini Habib Asegab versus Habib Asegab, pemanas, menantang untuk berdialog gitu ya. Dia kan sering mengklaim-klaim atas nama Habib. Jadi Bahar ini dan Rizik tidak bisa dilepaskan dari etnisnya. Kalau bukan Habib, nggak ada yang ngikut. Yang dilepaskan Bahar ini dengan Habib. Kalau ketua FPI itu bukan dipimpin oleh Rizik Syihab, tidak ada orang yang ngikutin dan tidak ada Habib yang mendukung. Ini munafik. Memanas, Habib Kribo ditentang Habib Umar Assegaf soal tudingan HRS tak Islami. Mari kita tunjukkan. Kontroversi Habib Kribo atau Habib Zain Assegaf masih menjadi sorotan publik di media sosial. Baru-baru ini, sosok Habib Umar Assegaf muncul ke publik lewat video yang beredar di media sosial. Ia melontarkan tantangan kepada Habib Kribo untuk berdialog secara langsung. Habib Kribo ditantang Habib Umar Assegaf soal tudingan Habib Rizik Syihab yang tak Islami. Dalam video yang sudah ditonton puluhan ribu viewers di berbagai platform media sosial, Habib Umar Assegaf menuntut Habib Kribo untuk memberi klarifikasi. Ia menantang Habib Kribo untuk berdialog langsung terkait pernyataan kontra terhadap HRS dan Habib Bahar yang sempat viral beberapa waktu lalu. Saya minta kepada antum untuk duduk bareng kepada kita. Mari kita tunjukkan antum yang tidak Islami atau Habibana Rizik bin Hussein bin Syihab yang tak Islami. Tegasnya, tak terima HRS dituding tidak Islami, Habib Umar Assegaf berbalik curiga jika Habib Kribo lah yang sebenarnya tak paham tentang agama. Seperti diketahui, Habib Kribo viral usai melontarkan pernyataan kontra terhadap Habib Bahar dan HRS. Pro kontra di kalangan publik pun semakin mencuat. Tak kalah tahu bahwa Habib Kribo pernah kedapatan berkumpul dengan Ade Armando CS, yang mana telah mendapatkan label buruk dari para simpatisan Habib Bahar dan HRS. Sosok Habib Kribo yang kontra Habib Bahar bin Smith masih jadi perbincangan hangat publik di media sosial. Usai melontarkan pernyataan kontra terhadap Habib Bahar, Habib Kribo banjir sorotan dan pro kontra publik. Beberapa fakta seputar Habib Kribo pun sedikit demi sedikit terkuak. Yang terbaru yakni, ia diduga mendukung Presiden RI Joko Widodo 3 periode. Dugaan itu mencuat usai Habib Kribo mengunggah spanduk bertuliskan Bara JP atau Barisan Relawan Jokowi Presiden. Dalam spanduk tertulis jelas Jokowi 2024 yang merujuk pada dukungan Jokowi 3 periode. Postingan yang dinaikkan Habib Kribo pada 1 Desember 2021 itu terpantau ramai ditanggapi oleh sejumlah warganet. Ada yang mendukung Habib Kribo soal Jokowi 3 periode, ada pula yang menentangnya secara halus di kolom komentar. Kalau boleh 3 periode sih, ya kita dukung, ujar akun @dodooni_gifron. Walaupun saya pendukung Pak Jokowi, tapi secara hukum memang tidak bisa 3 periode Pak. Jangan malam nambah ribet. Nanti dibuat isu sama oposisi. Balas akun @airmaronly. Inilah sosok Habib Kribo, Habib yang bikin Haikal Hasan tak sanggup berkata-kata usai bahas soal Bahar bin Smith. Diketahui Habib Kribo terlihat adu mulut dengan Haikal Hasan dalam program Catatan Demokrasi TV One Selasa 4 Januari 2022 malam. Video momen adu mulut Habib Kribo dan Haikal Hasan diposting di akun YouTube TV One New dengan judul debat panas Haikal vs Habib Kribo. Haikal,
saya gak sanggup tanggapi bahasa Habib yang kasar gini. Nama Habib Kribo pun kini trending di Twitter terkait ungkapan-ungkapannya yang begitu berani dan keras terhadap apa yang dilakukan Bahar bin Smith. Banyak sekali unggahan yang menyantumkan video Habib Zain Assegaf alias Habib Kribo ketika dirinya mengomentari isi ceramah Habib Bahar bin Smith yang dinilainya sangat jauh dari keislaman. Lantas, siapa Habib Kribo? Habib Kribo merupakan nama panggung Habib Zain Assegaf. Dia kerap kontra dengan Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith. Dia juga tampak beberapa kali mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Habib Kribo mulai membuka kanal YouTube yang dibuat pada 17 November 2021. Hingga berita ini diturunkan Kamis siang, akun Instagram @assegafzain memiliki 8.604 pengikut. Beberapa yang mengikutinya di akun tersebut seperti Deddy Kobuzer, pegiat media sosial Eka Kuntadi, dan Abu Janda. Habib Zain Assegaf alias Habib Kribo menuding Haikal Hasan memperalat dan menjual Habib. Habib Zain kemudian meminta agar Haikal Hasan tidak bersilat lidah. Saya tahu, Anda pernah mengatakan keturunan Nabi itu kafir loh, lanjut Habib Zain. Itu fitnah, jawab Haikal Hasan. Anda bicara, saya buktikan, kata Habib Zain seraya memegang ponsel miliknya. Itu fitnah, jawab Haikal. Semula Haikal Hasan menyampaikan tanggapannya terkait kasus yang menjerat Bahar bin Smith. Menurut Haikal, kasus Bahar bisa diselesaikan dengan bermusyawarah dan dialog dengan MUI. Begitu juga jika dirasakan ada yang salah dengan ucapan KSAD Dudung Abdurrahman. Menurutnya, jika mediasi dilakukan tentu akan menjadi cantik sekali. Sejak kapan kita menghakimi orang di meja si A salah, si B nggak benar, C sesat, sejak kapan? Kata Haikal Hasan. Kalau sekarang ditutup dialog ini dengan narasi dari Habib Zain, penutupnya itu nggak indah, tidak mencerminkan sebuah persatuan. Begitu loh, kata Haikal. Habib Zain yang mendengar hal itu langsung menyela. Bentar dulu, mau dialog gimana? Kalau Bahar punya kuping, punya akal. Banyak orang yang gak suka paparnya. Menurutnya, jika Bahar punya telinga yang baik dan hati bersih, maka akan berhenti. Merespon ucapan Habib Kribo, Haikal Hasan menyatakan tak sanggup menanggapi. Saya gak sanggup menanggapi bahasa Habib Zain yang kasar gini, sebut Haikal. Loh, kasar gimana? Anda katanya bal Bahar, ungkap Habib Zain. Enggak, jawab Haikal. Anda memperalat Habib, Anda menjual Habib, lanjut Habib Zain. Haikal Hasan lagi-lagi menyanggah pernyataan itu. Habib Zain lalu meminta Haikal Hasan jangan bersilat lidah. Haikal Hasan masih bersikeras bahwa yang disampaikan Habib Kribo adalah fitnah. Belum sempat menyampaikan penjelasannya, pembicaraan Haikal Hasan dan Habib Kribo dihentikan presenter Catatan Demokrasi. Habib Bahar dilaporkan soal ujaran kebencian ke KSAD Dudung. Mahfud MD, kesalahan jangan dicari-cari. Habib Bahar bin Smith kembali berurusan dengan hukum. Habib Bahar bin Smith dilaporkan atas dugaan menyampaikan ujaran kebencian yang menyeret nama KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Menko Polhukam Mahfud MD pun sudah meminta Polri untuk tak bermain-main dengan hukum. Mahfud MD mengingatkan agar Polri tak mencari-cari kesalahan, namun bila memang terbukti bersalah, Mahfud MD mendukung Polri mengambil tindakan hukum terhadap Habib Bahar bin Smith. Sebelumnya, Habib Bahar bin Smith kembali menuai sorotan, kini kasus hukum yang menyeret Habib Bahar bin Smith ditangani Polda Jabar. Dalam artikel berjudul Habib Bahar terlibat kasus dugaan ujaran kebencian KSAD Dudung, berkasnya dilimpahkan ke Polda Jabar. Bahar bin Smith kembali tersandung kasus hukum setelah ia menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong. Laporan terkait kasus dugaan ujaran kebencian pada pejabat negara ini pun telah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Polda Jabar. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Ibrahim Tompo, dikutip pada Jumat 7 Januari. Kita sudah menerima pelimpahan berkas laporan polisi dengan nomor LP/B/6146/12/2021/SPKT Polda Metro Jaya tanggal 7 Desember 2021 dengan pelapor saudara HS tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap pejabat negara. Demikian kata Ibrahim. Menurut Ibrahim, alasan pelimpahan kasus ini lantaran kejadian tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Jabar. Lebih lanjut, Ibrahim menuturkan pihaknya juga telah menerima sejumlah barang bukti terkait kasus ini. Di antaranya ada satu item flash disk, berita acara pemeriksaan atau BAP, saksi pelapor dan BAP 5 orang ahli. Ibrahim menambahkan kasus ini masih dalam proses penyelidikan
dan nantinya akan terus dilanjutkan untuk memenuhi alat bukti yang sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan.